Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM P072311235052. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bakteri. Oke, yang akan kita bahas di sini adalah pengertian, ciri-ciri, jenis bakteri, fungsi bakteri, struktur, dan gambar. Oke, pengertian. Bakteri adalah mikroorganisme bersel satu yang memiliki morfologi dan fungsi yang beragam, beserta memiliki jenis yang beragam, misal ada probiotik, predator, patogen, dan fermentasi. Selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama, berukuran kecil dengan diameter 0,5 sampai 1 mikron, panjang 1 sampai 20 mikron, disebut mikroorganisme. Yang kedua, memiliki dinding sel. Yang ketiga, ukuran bakteri hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Dan yang keempat, uniseluler, bersel satu. Dan yang kelima, prokariotik, tidak memiliki membran inti. Yang keenam, kosmopolitan, habitatnya meliputi daerah yang luas. Yang ketujuh, memiliki plasmid, DNA berbentuk sirkuler. Dan yang kedelapan, kehidupan bersifat autotrof dan heterotrof. Yang terakhir adalah tidak berklorofil. Oke, bakteri adalah mikroorganisme bersel satu yang memiliki morfologi dan fungsi yang beragam. Berikut adalah beberapa jenis bakteri dan fungsinya. Yang pertama ada bakteri baik atau probiotik. Jenis bakterinya terdapat 3. Yang pertama ada Lactobacillus acidophilus, bermanfaat untuk mencerna makanan, menurunkan kolesterol jahat, dan mengatasi diare. Yang kedua ada Lactobacillus reuteri, menurunkan pertumbuhan bakteri di mulut yang dapat menyebabkan kerusakan gigi dan meredakan diare. Dan yang ketiga ada Bifidobacterium longum, yakni memecah karbohidrat dan menguntungkan kesehatan usus. Bakteri yang kedua ada bakteri predator. Jenisnya ada 3. Yang pertama, Mycococcus santus, membentuk kawanan sel untuk membunuh dan mencerna bakteri lain. Yang kedua ada Vampirofibrio choleraeforus, menempel pada mangsanya untuk mencerna dan menyerap nutrisi. Dan yang ketiga, Daptobacter, menginvasi sel lain dan berkembang biak di dalam sitosolnya. Lanjut, bakteri yang ketiga ada bakteri patogen. Ada 3 jenis juga nih. Yang pertama ada Staphylococcus aureus, menyebabkan infeksi pada uang dan tempat umum. Yang kedua, Treponema pallidum, menyebabkan penyakit sifilis. Yang ketiga, Neisseria gonorrhoeae, yakni menyebabkan penyakit gonorrhoe. Bakteri yang keempat, yakni bakteri fermentasi. Ada bakteri penghasil asam laktat, digunakan dalam produksi makanan fermentasi seperti yogurt, keju, dan tempe. Jadi, bakteri ini memiliki peran penting dalam ekosistem, baik sebagai mikroorganisme independen maupun sebagai parasit atau simbiotik. Mereka dapat membentuk asosiasi kompleks dengan organisme lain dan berperan dalam siklus nutrisi, produksi makanan, dan kesehatan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas struktur pada bakteri. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel tersusun dari peptidoglikan yang memberikan bentuk dan kekuatan struktural, berfungsi untuk melindungi membran sitoplasma dari lingkungan luar dan menjaga bentuk sel. Dinding sel juga membantu menambahkan struktur tambahan seperti pili dan flagella, serta berperan dalam diferensiasi antara bakteri gram positif dan gram negatif berdasarkan ketebalan lapisan peptidoglikan.
Yang kedua ada membran sel. Membran sel pada bakteri atau membran plasma ini adalah lapisan tipis yang terbuat dari fosfolipid dan protein, melindungi komponen sel dari lingkungan luar dan mencegah masuknya zat berbahaya seperti virus dan bakteri. Membran bersifat selektif, permeabel, mengatur pertukaran zat antara sel dan lingkungan. Yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma adalah matrik gel yang mengisi ruang antara membran sel dan nukleoid. Ia terdiri dari air, nutrisi, enzim, dan berbagai komponen sel lainnya seperti ribosom dan plasmid. Fungsinya adalah sebagai berikut. 1. Tempat reaksi metabolisme, yakni sitoplasma adalah lokasi utama untuk reaksi biokimia yang mendukung kehidupan sel. Yang kedua ada penyimpanan zat, menyimpan nutrisi dan produk limbah. Dan yang ketiga ada transportasi, yakni memfasilitasi pergerakan zat ke berbagai bagian sel. Kemudian struktur yang keempat ada ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom ini terdiri dari 2 subunit, yaitu 30S subunit kecil dan 50S subunit besar, yang bersatu membentuk ribosom 70S saat melakukan sintesis. Fungsi utama ribosom adalah translasi mRNA, yakni mengubah informasi genetik dari mRNA menjadi urutan asam amino untuk membentuk protein. Kemudian, sintesis protein, yakni memproduksi berbagai protein yang diperlukan untuk fungsi dan pertumbuhan bakteri. Yang kelima ada nukleoid, yakni daerah di dalam sel prokariotik yang berisi DNA sirkuler, berfungsi sebagai tempat penyimpanan materi genetik, berbeda dengan nukleus pada eukariot. Nukleoid tidak memiliki membran penghalang dan memiliki bentuk yang tidak teratur. Yang keenam ada flagela. Flagela adalah struktur berbentuk cambuk yang berfungsi sebagai alat gerak. Terdiri dari protein flagelin, flagela dapat bervariasi dalam jumlah dan lokasi seperti monotrik, satu flagela, lovotrik, beberapa flagela di satu sisi, amfitrik, flagela di kedua ujung, dan peritrik, flagela di seluruh permukaan. Fungsi utama flagela adalah yang pertama untuk pergerakan, memungkinkan bakteri bergerak melalui media cair dengan cara berputar, sehingga dapat berenang dan mencari nutrisi. Yang kedua ada kemotaksis, yakni membantu bakteri merespons rangsangan kimia dari lingkungan, bergerak menuju sumber makanan untuk menjauhi zat berbahaya. Dan yang ketujuh ada pili atau fimbriae, yakni struktur seperti rambut halus yang menonjol dari permukaan sel bakteri, tersusun dari protein. Fungsi utama pili atau fimbriae meliputi yang pertama ada adesi, yakni membantu bakteri menempel pada permukaan seperti jaringan inang atau permukaan lainnya, yang penting untuk kolonisasi. Dan yang kedua ada transfer genetik. Pili tertentu dikenal sebagai pili seksual, berperan dalam proses konjugasi, memungkinkan transfer DNA antar bakteri. Dan yang ketiga ada pergerakan. Meskipun tidak berfungsi sebagai alat gerak utama, pili dapat membantu dalam pergerakan melalui mekanisme seperti twitching pada beberapa spesies. Untuk bentuk bakterinya dapat dilihat di sebelah kanan ya. Sudah tertera beserta keterangannya. Oke, jadi ketiga gambar ini adalah contoh gambar bakteri. Untuk gambar yang pertama adalah contoh bakteri baik. Dan yang kedua adalah contoh bakteri patogen. Dan yang ketiga adalah contoh gambar bakteri fermentasi. Oke guys, di sini aku mau menjelaskan sedikit nih mengenai peran bakteri untuk makanan. Bakteri memiliki peran penting dalam industri makanan dan kesehatan.
Yang pertama, untuk fermentasi. Bakteri seperti Lactobacillus dan Streptococcus digunakan dalam pembuatan yogurt, keju, dan roti, serta dapat meningkatkan rasa dan nilai gizinya. Yang kedua ada probiotik, yakni bakteri baik membantu pencernaan, penyerapan nutrisi, dan produksi vitamin, serta menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Yang ketiga, pengawetan. Proses fermentasi juga berfungsi sebagai metode pengawetan makanan dan memperpanjang umur simpan produk. Secara keseluruhan, bakteri ini berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas dan keamanan makanan. Oke guys, kita sudah ada di penghujung slide nih. Mohon maaf ya apabila ada salah kata dalam penulisan atau pengucapanku, dan terima kasih sudah menyimak materi ini, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.